Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 34 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi dan Tujuan Filsafat Hukum yang disusun oleh Almaida Pubiana Mustika NPM 18211190, Hengki Putrawan 18211155, dan Galang Fadilah Rahmawan 18211101. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum merupakan refleksi teoritas tentang hukum, merupakan induk dari semua teoritis tentang hukum. Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dari filsafat hukum itu sendiri. Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hakikat hukum. Hakikat hukum meliputi yang pertama, hukum merupakan perintah atau teori imperatif. Penganut teori imperatif ini adalah Thomas Aquinas dengan aliran hukum alam, yang menurut ajaran aliran ini, keberadaan hukum di alam semesta adalah sebagai perintah Tuhan dan perintah penguasa yang berdaulat. J. Austin dengan aliran positivisme, yang menurut ajaran aliran ini hukum berisi perintah, kewajiban, kedaulatan, dan sanksi. Dalam teorinya yang dikenal dengan analytical jurisprudence, disebutkan bahwa ada dua bentuk hukum, yaitu undang-undang atau positive law dan hukum kebiasaan morality. Kedua, kenyataan sosial yang mendalam atau teori indikatif. Penganut teori indikatif adalah C. von Savigny yang beranggapan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat, dikenal dengan mazhab sejarah. Eugene Ehrlich dan Ron Spaun dikenal dengan konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan yang ketiga, tujuan hukum atau teori optatif. Teori optatif merujuk kepada tiga hal, yaitu yang pertama keadilan. Menurut Aristoteles bahwa tujuan utama diadakannya hukum adalah keadilan. Yang kedua, kepastian. Menurut John Kelsen dengan konsepnya rule of law atau penegakan hukum, mengartikan hukum itu ditegakkan demi kepastian hukum. Hukum dijadikan sumber utama hakim dalam memutus perkara. Hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, dan hukum itu bersifat dogmatik. Yang ketiga ada kegunaan. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai sebesar-besarnya kebahagiaan. Fungsi filsafat hukum. Fungsi filsafat hukum pada dasarnya adalah melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, mengatur, mempertahankan, dan memelihara tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Sedangkan fungsi filsafat hukum ditinjau dari fungsi ontologis, yaitu mencari dan menciptakan landasan-landasan hakiki yang mempersatukan secara struktural dan ideal keseluruhan bangunan dan sistem hukum yang berdiri di atasnya. Banyak ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang fungsi dari filsafat hukum. Di antaranya adalah pendapat dari G. Del Vecchio. Del Vecchio membagi fungsi filsafat hukum menjadi tiga bagian, yaitu fungsi transcendental logis, yaitu menyusun pengertian hukum yang fundamental. Yang kedua, fungsi fenomenologis, yaitu meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk pengejauhan tahan dari cita hukum yang lestari. Yang ketiga, fungsi deontologis, yaitu meneliti cita hukum, di mana hukum itu keadilan atau hukum kodrat sebagai ukuran ideal yang umum bagi keadilan atau kezaliman hukum positif.
Yang kedua dari Profesor Sujono Kusumo Siworo menambahkan satu fungsi lagi dari fungsi filsafat hukum menurut Del Vecchio tersebut, sehingga fungsi filsafat hukum menurut Profesor Sujono Kusumo Siworo adalah fungsi transcendental logis, yaitu menyusun pengertian hukum yang fundamental. Fungsi fenomenologis yaitu meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari cita hukum yang lestari. Fungsi deontologis yaitu meneliti cita hukum, di mana hukum itu keadilan atau hukum kodrat sebagai ukuran ideal yang umum bagi keadilan atau kezaliman hukum positif. Fungsi ontologis yaitu mencari dan menciptakan landasan-landasan hakiki yang mempersatukan secara struktural dan ideal keseluruhan bangunan dan sistem hukum yang berdiri di atasnya. Tujuan filsafat hukum. Filsafat hukum dibuat berdasarkan suatu alasan dan tentu memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari filsafat hukum dari satu masa ke masa yang lain terus mengalami penyesuaian, seperti misalnya pada masa Yunani kuno, tujuan dari filsafat hukum adalah untuk mengatur hidup manusia dan masyarakat. Hukum dibuat untuk dipatuhi agar manusia mengikuti peraturan sesuai dengan hakikatnya. Pada masa abad pertengahan, di mana muncul anggapan bahwa hukum berasal dari Tuhan, maka tujuan dari filsafat hukum adalah untuk menjamin suatu aturan hidup seperti yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Pada masa modern, tujuan dari filsafat hukum adalah bagaimana hukum yang dibuat untuk mensejahterakan manusia itu sendiri menurut realita yang ada, di mana realitanya manusia merupakan makhluk yang bebas. Terima kasih, itulah hasil presentasi.